adik-adik. Saya Kak Vera. Saya Kak Ayu. Kak, bagaimana kabarnya adik-adik dan papa mama ya di rumah ya? Apa kabar ya mereka? Coba disapa Kak. Hai adik-adik, apa kabarnya? Pasti dalam keadaan sehat dan sukacita. Ya, hari ini Kak Vera dan Kak Ayu akan menemani adik-adik dan papa mama untuk ibadah online. Nah, adik-adik, sekarang kita bayangkan, seandainya kita berada di tengah laut, lalu kita naik perahu, terus nggak ada atapnya, lalu hujan turun deras sekali, anginnya besar juga, ya kita sebut itu badai ya. Nah, gimana ya kita seharusnya ya? Apakah kita harus cari pertolongan? Gimana ya? Papa Mama, adik-adik, minggu ini kita belajar tentang Yesus berkuasa meredakan angin ribut. Adik-adik, kita berdoa ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan ibadah hari ini. Ikutin kakak berdoa ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk pimpinanmu sepanjang hari. Tuhan, tolong kami untuk kami duduk diam dan mendengarkan sepanjang ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, biar Engkau tetap tinggal di hati kami, di hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini ada di Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Sekali lagi ya, ayat hafalan kita ada di Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Untuk kata kunci hari ini, Tuhan adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Adik-adik ada gerakannya ya, ikutin kakak ya, kata kuncinya ya. Tuhan adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Sekali lagi ya, Tuhan adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah adik-adik, sekarang kita memuji Tuhan. Yang semangat ya, semuanya bangkit berdiri. Papa, mama, adik-adik semuanya mau memuji yang semangat. KG Warrior, let's go! Allahku besar.
Adik-adik, sekarang kita saatnya mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang tenang ya. Mama Papa bisa menemani adik-adik saat firman, biar bisa menjelaskan saat firman berlangsung. Tadi di awal ibadah, kakak tanyakan sama adik-adik, seandainya kita di dalam perahu di tengah lautan dan ada badai yang begitu besar, gimana ya seharusnya? Yuk kita lihat video klip kita hari ini tentang Yesus yang berkuasa meredakan angin ribut. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Nah, adik-adik, kita sudah lihat kan betapa paniknya murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka menghadapi badai di tengah lautan dan di atas perahu. Sama, kita pun juga mungkin seperti itu. Lalu murid Tuhan Yesus meminta pertolongan pada Yesus. Dan seketika itu Tuhan Yesus menghardik angin dan danau. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Tenanglah, diam." Lalu semuanya angin ribut jadi diam dan tenang. Hebat ya adik-adik, Tuhan Yesus begitu dahsyat meredakan angin ribut dengan kuasanya. Adik-adik, Papa dan Mama, badai yang begitu besar juga ada di keseharian kita. Contohnya, pada saat kita diizinkan Tuhan untuk sakit,
Kemudian pada saat pandemi seperti ini, saat papa mama berkurang penghasilannya, jadi kita nggak boleh sering-sering ke mall, kita mengurangi jajan, dan adik-adik pun harus mengurangi beli mainan. Wah, sedih ya rasanya ya. Kemudian saat kita juga kehilangan orang-orang yang kita cintai, itu juga sedih. Itu juga badai di keseharian kita, ya. Bagaimana kita bisa menghadapi itu semua? Betul adik-adik dan mama papa, kita harus mencari pertolongan, yaitu kita berdoa pada Tuhan, meminta hikmat dari Tuhan, dan seketika itu hati kita bisa tenang, dan juga kita dipimpin oleh Roh Kudus bagaimana kita melalui setiap badai yang kita hadapi. Ya, contohnya kalau adik-adik sedang sakit, lalu adik-adik berdoa meminta kesembuhan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga akan memberikan pertolongan. Tuhan Yesus kasih hikmat pada kita, pada adik-adik. Tuhan Yesus kirimkan pertolongannya melalui obat-obatan, dokter, dan kita pun akan segera sembuh. Begitu ya adik-adik, ketika kita meminta pertolongan pada Tuhan, hati kita semakin tenang dan bisa mendengarkan hikmat Tuhan, sehingga Tuhan bisa membantu kita melewati badai dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah dengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Vera. Sebentar kita mau berdoa ya. Kakak juga mau berdoa buat adik-adik, buat papa mama semua yang di rumah, supaya tetap percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong hidup kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah disampaikan Tuhan. Biarlah firman-Mu bertumbuh di hidup kami Tuhan, menolong kami juga Tuhan untuk mengingatkan bahwa kami tidak perlu takut
Kalau ada badai dalam hidup kami Tuhan, kami tetap yakin dan percaya bahwa Yesus yang menjadi kekuatan, yang menjadi jalan keluar untuk setiap persoalan hidup kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang lebih besar daripada kuasa yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Biarlah Engkau tinggal di hati kami Tuhan, menolong setiap kami Tuhan, menuntun hidup setiap kami Tuhan. Berkati juga Papa Mama, Opa Oma yang ada di rumah yang menjagai kami Tuhan, supaya kami semua dalam keadaan sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur untuk hari ini, untuk ibadah hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, memberikan damai sejahtera dan sukacita kepada setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Papa, Mama, teman-teman, untuk saat teduhnya bisa lihat di sini ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.